Halo gengs, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di kisah cerita horor. Ini adalah salah satu cerita mistis dari negeri matahari terbit, yaitu Sadako. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Mari kita mulai. Mungkin hantu Sadako ini sudah tidak asing lagi untuk teman-teman semua. Hantu Sadako adalah hantu perempuan Jepang yang keluar dari sumur tua. Legenda urban yang diwariskan leluhur warga Jepang. Dan walaupun Jepang sudah sangat teramat modern, tapi sampai saat ini masih saja legenda Sadako masih diperbincangkan. Sadako adalah hantu yang tersohor di Jepang, seperti halnya kuntilanak yang sangat populer di Indonesia ini. Tak hanya dituturkan lewat lisan dan tulisan, Sadako juga pernah diangkat menjadi sebuah film yang berjudul The Rings pada tahun 2002 silam. Sadako memiliki beberapa versi kisah secara umum, asal-usul, dan semua kisahnya tidak ada yang menyenangkan. Versi hantu Sadako yang pertama adalah tentang seorang gadis kecil yang berasal dari Hiroshima, yang lahir pada tahun 1943, yang bernama Sadako Sasaki. Dan saat itu, ia masih berumur 2 tahun saat kota Hiroshima dibom atom dan menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan pada suatu hari di tahun 1955, ia mengalami insiden yang membuatnya dibawa ke rumah sakit. Dan saat diperiksa dokter, dia pun divonis mengidap penyakit ganas, yaitu kanker darah, yang merupakan efek atau dampak dari bom Hiroshima. Dan dokter pun tidak bisa menyembuhkannya karena penyakitnya sudah begitu parah. Dan pada saat usianya berumur 12 tahun, ia pun meninggal dunia dalam keadaan fisik yang sangat mengenaskan. Dan ada pula kisah lainnya yang mengatakan Sadako hanyalah tokoh fiksi yang digambarkan seorang gadis kecil yang berbeda dengan anak-anak seusianya. Dan ada juga Hadako Yamamura yang merupakan tokoh dalam novel yang ditulis Koji Suzuki, yang dideskripsikan Hadako gadis kecil keturunan manusia dan hantu yang terkena kutukan sejak kecil. Pada tahun 1990, ia hidup bersama ibunya. Ibunya yang berkemampuan seperti cenayang, pembawaannya yang melankolis dan seperti kelainan mental. Ia tidak banyak bicara dan enggan bermain dengan teman-teman sebayanya. Hampir seluruh waktunya ia habiskan untuk menyendiri. Dan dia punya kelebihan dalam hal ilmu gaib seperti ibunya. Kemudian setelah ibunya meninggal, ia tinggal bersama ayahnya yang selalu bersikap kasar kepadanya. Saat ibunya belum meninggal, ibunya sempat melakukan percobaan praktik paranormal bersama seorang dokter. Dan saat sang dokter mengumumkan hasil percobaannya kepada para ilmuwan, ibu Hadako dan dokter itu pun dituduh melakukan penipuan. Hingga ibunya tertekan dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Seiring usianya bertambah, Hadako memiliki kemampuan cenayang yang diwarisi dari ibunya. Dan ia pun mulai menguatkan mentalnya. Pada saat ayahnya mengetahui kemampuan cenayang yang dimiliki Hadako, Hadako dianggap membahayakan. Kemudian ayahnya membawa Hadako kepada seorang dokter di Tokyo. Hadako tidak suka dengan perlakuan ayahnya, hingga Hadako tumbuh menjadi anak yang membangkang. Sampai-sampai dia pun dikurung oleh ayahnya. Ayahnya yang sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut, membuang atau menceburkan
Hadako ke dalam sumur tua. Tapi dia tidak meninggal, gengs. Hadako hanya luka kepala dan luka di wajahnya saja. Hadako yang lemah di dalam sumur sempat merenung dan memikirkan untuk membalas dendam kepada ayahnya. Namun berselang beberapa saat, ia pun meninggal dunia di dalam sumur itu. Dan setelah kematiannya, ia pun menjadi hantu yang penasaran. Ia sering bergentayangan dan meneror dengan penampakan sosok berbaju putih yang merangkak keluar dari dalam sumur tua itu. Itulah kisah hantu Hadako yang populer di negara matahari terbit. Hadako.